Nyamuk, atau dalam bahasa ilmiah disebut Culicidae, mungkin bisa dibilang adalah salah satu serangga yang paling terkenal di dunia. Siapa yang tidak kenal dengan makhluk kecil ini yang bisa membuat kita gatal hanya dengan mendengarnya? Nyamuk sudah ada sejak zaman dinosaurus, serius, dan sampai sekarang tetap bertahan di hampir semua sudut bumi. Namun, meskipun nyamuk sering dianggap sebagai musuh nomor satu karena gigitannya yang menyebalkan, tahukah kamu bahwa nyamuk juga punya sejarah yang cukup panjang? Penemuan nyamuk pertama kali dikaitkan dengan Giovanni Antonio Scopoli pada tahun 1776. Jadi, bayangkan saja, nyamuk sudah ada lebih dari 200 tahun sebelum kita lahir. Dan mereka masih tetap ada sampai sekarang, seperti tamu yang enggan pergi. Sebenarnya, nyamuk bukan hanya bikin gatal. Mereka juga terkenal karena peranannya dalam menyebarkan berbagai penyakit berbahaya, seperti malaria, demam berdarah, dan Zika. Nyamuk betina, ya, yang menggigit itu, menggunakan darah sebagai sumber protein untuk berkembang biak. Jangan salah, nyamuk jantan cuma makan nektar bunga. Makanya, mereka sering terlihat mengapung santai, sementara nyamuk betina sibuk bekerja keras menggigit kita. Jadi, kalau kamu merasa terganggu dengan nyamuk yang menyerang, bayangkan saja mereka sedang berusaha mencari makan untuk anak-anak mereka yang akan datang. Agak miris, bukan? Dengan segala sejarah dan kontribusi mereka, baik yang bermanfaat maupun yang meresahkan, nyamuk tetap menjadi salah satu makhluk hidup yang paling bertahan lama di planet ini. Jadi, jika kamu merasa kesal dengan nyamuk yang suka datang dan menggigit, ingatlah satu hal. Mereka sudah ada jauh sebelum kita, dan mungkin mereka akan tetap ada lama setelah kita pergi. Sepertinya, nyamuk tidak akan mudah punah, apalagi dengan kekuatan adaptasi mereka yang luar biasa. Tetapi, apakah kita benar-benar siap jika mereka terus bertahan tanpa pengendalian? Hanya waktu yang bisa menjawab. Cara nyamuk bertelur. Nyamuk itu seperti jagoan dalam cerita superhero. Kenapa? Karena mereka bisa berproduksi dengan sangat cepat dan tanpa banyak usaha. Bayangkan, satu nyamuk betina bisa bertelur hingga ratusan telur dalam sekali waktu. Itu seperti kalau kamu hanya makan satu kali, tetapi bisa menghasilkan 100 anak dalam semalam. Hebat kan? Setelah nyamuk betina mengisap darah dan sedikit merampok darah kita tentu saja, ia akan mencari tempat yang tenang dan nyaman untuk bertelur. Biasanya tempat ini adalah genangan air, entah itu bak mandi, ember yang tidak tertutup rapat, atau bahkan sisa air hujan di bawah pot bunga. Mungkin mereka pikir, ini rumah ideal untuk anak-anakku. Setelah telur-telur itu diletakkan, mereka tidak perlu menunggu lama untuk menetas. Dalam beberapa hari, tergantung suhu dan kelembapan, telur-telur itu akan menetas menjadi larva. Larva nyamuk ini seperti bayi yang sedang belajar berenang. Mereka hidup di dalam air, bergerak dengan tubuh yang ramping dan mulut yang bisa menyaring makanan dari air. Seperti seorang bayi yang baru saja belajar makan bubur. Makanan mereka, alga, bakteri, dan detritus yang membusuk. Intinya makanan gratis yang ada di sekitar mereka. Bayangkan betapa mudahnya hidup mereka. Hanya tinggal di air dan makan apa saja yang datang. Dengan cara bertelur yang super cepat dan efisien, nyamuk memastikan bahwa mereka bisa berkembang biak dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Jadi, meskipun kita sering merasa terganggu dengan nyamuk yang datang menghisap darah, sebaiknya kita juga mengakui bahwa mereka adalah pembuat keluarga besar yang luar biasa. Kalau mereka bisa, tentu mereka juga akan ingin punya lebih banyak anak, kan? Tapi jangan khawatir, dalam dunia nyamuk, ini semua adalah bagian dari alam yang mereka jalani. Dan kita manusia hanya kebetulan ada di jalur mereka. Makanan nyamuk. Nyamuk betina itu seperti teman yang suka makan di restoran mewah, tapi pilihannya agak aneh. Setelah menyedot darah, dia merasa kenyang dan siap untuk bertelur. Tapi, coba bayangkan,
Makanan yang dia butuhkan bukan sekedar camilan ringan, melainkan darah segar. Nah, jika kita manusia harus ke restoran atau warung untuk makan, nyamuk betina langsung datang ke kita dan memesan darah. Untungnya, yang mereka makan bukan darah kita yang sudah kotor, semoga ya. Tapi darah yang penuh dengan protein yang dibutuhkan untuk telur-telur yang akan mereka buat. Jadi, meskipun kadang kita kesal karena digigit nyamuk, mereka sebenarnya hanya ingin makan untuk anak-anak mereka yang akan datang. Sementara itu, nyamuk jantan yang tidak tertarik pada darah, mungkin dia vegetarian, lebih memilih makan nektar dari bunga. Bayangkan saja, nyamuk jantan ini seperti teman yang selalu memesan salad, sementara nyamuk betina memesan stik darah. Jadi, jika kamu melihat nyamuk jantan terbang di sekitar bunga dan tidak menggigit kamu, itu bukan karena dia baik hati. Dia cuma sedang mencari makanan yang lebih manis dan lebih hijau. Kalau nyamuk jantan itu manusia, mungkin dia lebih suka smoothie buah daripada stik darah, kan? Musuh nyamuk. Nyamuk memang hebat dalam bertahan hidup, tapi mereka juga punya banyak musuh yang siap membuat hidup mereka sedikit lebih sulit. Bayangkan nyamuk seperti superhero yang selalu dikejar oleh lawan-lawan jahatnya. Salah satu musuh terbesar nyamuk adalah laba-laba, yang dengan sabarnya menunggu di jaringnya untuk menangkap nyamuk yang terbang tanpa curiga. Nyamuk yang sial bisa saja terperangkap di jaring laba-laba, dan itu berarti game over bagi nyamuk tersebut. Dan kalau kamu pikir hanya laba-laba yang menunggu, kamu salah. Kelelawar, burung, dan katak juga selalu siap untuk memakan nyamuk yang terbang rendah. Jadi, meskipun nyamuk punya kemampuan terbang dengan sangat lincah, mereka tidak lepas dari ancaman predator yang siap memangsa kapan saja. Selain itu, larva nyamuk juga punya musuh-musuh alami yang siap mengganggu. Mereka tidak cuma tinggal di air dengan tenang, karena ada banyak predator di dalam air yang siap memangsa mereka. Ikan kecil seperti gapi dan ikan mas adalah pemangsa utama larva nyamuk. Ikan-ikan ini berpikir, makan malam datang. Sementara larva nyamuk yang tidak bersalah hanya berenang di air, mereka jadi santapan enak bagi ikan-ikan tersebut. Jadi, larva nyamuk mungkin merasa hidup mereka aman, tapi kenyataannya mereka hidup dalam perang dengan predator yang siap memangsanya kapan saja. Apakah nyamuk bisa punah? Nyamuk seringkali jadi musuh bersama bagi kita semua, dengan gigitannya yang gatal dan kemampuannya dalam menyebarkan penyakit. Tapi, pernahkah kamu berpikir, apakah nyamuk bisa punah suatu saat nanti? Meskipun nyamuk sering dibilang sebagai pembawa bencana, mereka sebenarnya memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Mereka bisa berkembang biak dengan sangat cepat dan beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Meskipun banyak teknologi yang diciptakan untuk mengurangi jumlah mereka, seperti insektisida dan program rekayasa genetika untuk mengurangi penyebaran penyakit, nyamuk tetap saja bertahan. Bisa dibilang, nyamuk itu seperti tahanan hidup di dunia serangga yang sulit untuk dimusnahkan. Hampir seperti mereka punya tombol reset hidup. Namun, meskipun sangat sulit untuk memusnahkan nyamuk sepenuhnya, para ilmuwan masih terus mencari cara untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh nyamuk. Salah satu contoh adalah rekayasa genetika yang membuat nyamuk tidak bisa lagi menularkan penyakit berbahaya, seperti malaria dan demam berdarah. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa nyamuk yang dimodifikasi secara genetik ini bisa mengurangi jumlah nyamuk yang menularkan penyakit. Tapi, apakah itu berarti nyamuk akan punah? Belum tentu. Meskipun nyamuk yang membawa penyakit bisa dikendalikan, nyamuk yang tidak berbahaya tetap ada untuk menjaga keseimbangan alam. Nyamuk, meskipun seringkali dianggap sebagai gangguan, memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka bukan hanya menjadi sumber makanan bagi banyak predator, tetapi juga berperan dalam polinasi beberapa tanaman. Namun kenyataannya, mereka tetap menjadi salah satu penyebar penyakit paling mematikan di dunia,
yang menyebabkan ribuan kematian setiap tahunnya. Perjalanan hidup mereka, dari telur hingga nyamuk dewasa, menunjukkan bagaimana mereka dapat beradaptasi dan bertahan dalam berbagai kondisi yang ada. Meskipun upaya manusia untuk mengendalikan populasi nyamuk terus berlanjut, nyamuk masih menunjukkan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Penting bagi kita untuk memahami peran nyamuk dalam ekosistem secara lebih luas. Meskipun mereka membawa risiko kesehatan bagi manusia, mereka juga menjadi bagian penting dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan alam. Sementara itu, teknologi dan rekayasa genetika memberikan harapan baru dalam mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan nyamuk, tanpa harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Sebagai manusia, kita perlu terus mencari solusi yang bijaksana dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan nyamuk, sambil tetap menjaga keberlangsungan ekosistem. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa informasi tentang nyamuk bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, setelah membahas nyamuk, kira-kira video apa lagi ya yang harus kita bahas? Apakah kalian ingin tahu lebih banyak tentang serangga lainnya? Atau mungkin ingin mempelajari lebih dalam tentang cara-cara lain untuk melindungi diri dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk? Tuliskan saran dan ide kalian di kolom komentar, dan jangan lewatkan video-video menarik berikutnya.